Waktu itu saya rambutnya masih gimbal, panjang, dan saya diberi kesempatan untuk menjadi perannya Yesus. Jadi Yesusnya gimbal pada saat itu. Di situ yang saya rasakan bahwa walaupun drama ini terlihat seperti ya pentas biasa saja, tapi di saat saya setelah mementaskan drama itu, saya ke belakang panggung, saya duduk lagi santai istirahat, tiba-tiba ada sahabat kita dari SOE menghampiri saya duduk di sebelah, dia langsung memeluk saya, dia bilang terima kasih. Dia bilang, terima kasih kenapa? Gara-gara Bung, dia bilang, tadi saya lewat, saya tadi sebenarnya ingin berbuat kejahatan, dia ingin mencuri tadi katanya. Sebelumnya saya mau pengakuan sedikit untuk Bapak Uskup dan Romo. Saya sudah lama sekali nggak gereja karena banyak sekali alasan, tapi masih pelayanan di rumah. Terus tiba-tiba langsung dihubungi dengan Keuskupan Agung Jakarta untuk bikin drama. Doer langsung dicolek sama Tuhan, ayo pelayanan lagi. Jadi waktu itu sebelumnya selamat siang teman-teman media semuanya. Saya Tante Ginting. Mungkin banyak dari kita yang tahu saya sekarang full time bekerja sebagai sutradara, produser, dan mungkin paling banyak acting sebagai aktor. Awalnya saya dihubungi dengan sahabat kita, seorang produser yang terkenal sekali, Robert Roni, untuk bergabung dan membantu LDD untuk membuat drama ini. Awalnya saya belum tahu konsep seperti apa, tapi bisa dijelaskan sama Mas Theo tentang pelayanan dan segala macam, saya langsung ayo, tanpa bertanya-tanya panjang lebar, langsung kalau untuk pelayanan yuk. Sedikit background dari saya, kalau ditarik ke belakang dari ingatan yang paling early dari kehidupan saya dari kecil memang sudah hidup pelayanan di musik, di drama, di gereja, di Palembang, di Jakarta waktu kecil, sampai akhirnya tahun 94 saya diberi kesempatan untuk pindah ke Amerika. Di situ pun tetap pelayanan di gereja sebagai musisi dan juga bikin drama. Dan menurut saya dari itu semua saya belajar banyak sekali. Sehingga tahun 2004 setelah 10 tahun saya di Amerika, akhirnya balik ke Indonesia. Perjalanan pertama saya pulang ke Indonesia di 2004 pun untuk pelayanan di daerah timur Indonesia. Dan di situ pun saya diberi kesempatan untuk membuat drama juga di panggung-panggung, dan satu pengalaman yang sangat berbekas kepada saya itu waktu kita bikin drama di SOE, daerah Kupang itu SOE. Waktu itu saya rambutnya masih gimbal, panjang, dan saya diberi kesempatan untuk menjadi perannya Yesus. Jadi Yesusnya gimbal pada saat itu. Di situ yang saya rasakan bahwa walaupun drama ini terlihat seperti ya pentas biasa saja, tapi di saat saya setelah mementaskan drama itu, saya ke belakang panggung, saya duduk lagi santai istirahat, tiba-tiba ada sahabat kita dari SOE menghampiri saya duduk di sebelah, dia langsung memeluk saya, dia bilang terima kasih. Dia bilang, terima kasih kenapa? Gara-gara Bung, dia bilang, tadi saya lewat, saya tadi sebenarnya ingin berbuat kejahatan, dia ingin mencuri tadi katanya. Tapi karena kita waktu itu bikinnya di lapangan outdoor dan ada layar besar, dia ngelihat adegan waktu saya lagi disiksa waktu sebagai Yesus, dan kebetulan sahabat kita ini dia gimbal juga. Jadi waktu dia ngelihat gambar itu, dia ngeliat cerminan diri dia sendiri. Tiba-tiba dia bilang, boleh nggak Bung doakan saya? Akhirnya saya itu mendoakan dia. Dari situ dia malah ikut terus pelayanan kita sepanjang perjalanan kita pelayanan. Mungkin kalau kita lihat drama kecil seperti ini mungkin sepele, tapi kita nggak tahu impactnya seperti apa di luar sana. Satu jiwa pun yang bisa terselamatkan itu udah nggak tahu rasanya seperti apa. Nah, waktu saya diberi kesempatan untuk membuat drama ini,
saya langsung ambil kesempatan itu, apalagi saya menjadi lebih excited di saat saya tahu yang akan bermain di drama ini adalah teman-teman kita dari masyarakat yang membutuhkan dan juga komunitas dari disabilitas. Mereka akan menjadi pemain di pentas kita ini, dan karena waktu itu dihubunginya mungkin memang waktunya kita nggak punya banyak, akhirnya saya mengajak teman-teman saya yang memang sudah saya bekerja sama lebih dari 10 tahun, dan drama ini bukan hanya drama tapi saya ingin mempersembahkannya drama musikal. Jadi akan ada nyanyinya, akan ada musiknya, dan akan ada tariannya. Sebagai sutradara saya mengajak teman saya yang bernama Rusmedi Agus. Beliau sudah menyutradarakan banyak sekali musikal di Indonesia seperti Gita dan Musical, banyak sekali saya juga nggak tahu. Dan ada musik direkturnya Ava Victoria, beliau juga sudah lama bermain bersama Erwin Gutawa, dan juga banyak sekali musikal-musikal besar Indonesia yang beliau kompos. Dan sebagai koreografer saya mengajak teman saya David Fitrik. Beliau juga adalah seorang dancer yang sangat terkenal, bahkan sekarang ini dia lagi persiapan untuk pentas di Singapura di satu lagi pokoknya salah satu teater besar di Singapura. Dan sebagai pemeran utama saya mengajak teman saya Gabriel Harfianto. Dia juga banyak sekali dia penyanyi dan juga banyak sekali pentas musikal yang sudah beliau involve. Nah, cerita dari drama ini adalah tentang anak-anak pesisir yang mungkin banyak mimpi. Judul dari drama sendiri adalah Mimpi Anak Pesisir, di mana inti dari semua ini saya ingin membagikan semua ilmu yang saya sudah dapat dari semua pelayanan dan dari semua pengalaman yang saya sudah lakukan. Saya ingin berbagi dengan teman-teman kita, terutama anak-anak yang akan involve di acara ini, supaya mereka bisa merasakan dan mereka bisa punya harapan juga bahwa apapun itu yang kita ingin lakukan itu, kalau kita bisa melakukannya dengan iman, dengan doa dan dengan sungguh-sungguh, kita bisa melakukannya dengan sukses. Jadi saya sih intinya ingin berbagi, dan semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman sini juga bisa dirasakan dengan kita semua yang nanti akan menyaksikannya, bahwa banyak dari teman-teman kita mungkin yang seperti tadi Romo bilang, secara materi mereka miskin, tapi secara semangat dan kreativitas dan keinginan dan talenta itu mereka sangat-sangat kaya. Dan semoga dengan drama musikal Mimpi Anak Pesisir ini mungkin bisa dibilang sebuah drama musikal yang kecil, kita bisa memberikan harapan yang besar untuk anak-anak ini dan juga teman-teman donatur yang bisa mungkin membantu komunitas-komunitas ini. Demikian dari saya. Terima kasih.